Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok C akan mempresentasikan market research pada UMKM Seblak Mama Anda. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada anggota tim pada kelompok C. Yang pertama ada Fania Hoirunisa Wibowo, yang kedua ada saya, Arkan Fadila, yang ketiga ada Bintang Putra Winata, dan yang keempat ada Ratu Naila Andina. Ya, untuk selanjutnya ini ada pengertian riset pemasaran. Nah, besarnya persentase masalah pada pemasaran UMKM dalam pengelolaan pangan memaksakan para pengusaha kecil untuk lebih kreatif dalam meningkatkan daya saing terhadap kompetitor. Strategi yang harus dilakukan yaitu mengembangkan suatu produk yang akan dipasarkan, bisa melakukan cara pemasaran yang tepat untuk menarik minat konsumen sehingga diharapkan konsumen beli produk tersebut. Salah satu UMKM yang berusaha tersebut adalah Seblak Mamahandra yang berlokasi di sekitar kampus Universitas Telkom Bandung. Tujuan dari riset ini adalah sebagai berikut, yaitu ada tiga. Yang pertama ada mengidentifikasi profil demografi dan perilaku konsumen Seblak Mamahandra. Yang kedua ada menilai citra merek dan tingkat loyalitas pelanggan dan mengevaluasi efektivitas media promosi yang digunakan serta memberikan rekomendasi strategi. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran rinci tentang konsumen seblak mama Anda serta mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei tertutup di mana respon dan diminta menjawab pertanyaan tentang kesadaran merek, frekuensi pembelian, cara pembelian, persepsi harga, dan kualitas, serta niat beli di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pertanyaan Net Promoter Score atau NPS untuk mengukur tingkat loyalitas pelanggan. Nah, data yang digunakan itu data primer yang dikumpuli menggunakan Google Form atau kuesioner. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, artikel bisnis, dan laporan UMKM yang relevan. Untuk teknik analisis data, ini menggunakan teknik statistik deskriptif seperti frekuensi, presentase, dan merata untuk mengetahui tren perilaku konsumen. Sedangkan untuk pengukuran loyalitas konsumen, itu digunakan rumus perhitungan Net Promoter Score atau NPS yang mengelompokkan responden ke dalam kategori promoter, pasif, dan detraktor. Baik, yang selanjutnya adalah analisis pasar. Analisis pasar dalam riset ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai industri kuliner, khususnya sektor makanan cepat saji berbasis makanan tradisional seperti seblak, yang menjadi objek utama dalam penelitian kami. Di dalam analisis pasar sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada gambaran industri. Industri kuliner, khususnya seblak, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kota-kota besar seperti Bandung. Lalu meningkatnya permintaan terhadap makanan pedas dan berbumbu pedas daerah menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM termasuk seblak Mama Andra. Karena pasar seblak ini sangat dinamis dengan banyaknya pelaku baru yang masuk karena biaya modal yang relatif rendah dan permintaan yang stabil, persaingan semakin ketat karena kemudahan akses distribusi via media sosial dan layanan antar. Yang kedua ada segmentasi pasar. Di bagian segmentasi pasar ini, seblak Mama Andra dapat disegmentasikan berdasarkan usia, remaja dan dewasa muda, usia 17-25 tahun, lalu domisilinya di Bandung, khususnya Sukapura, Bojong Soang, Dayakolot, lalu profesinya mahasiswa dan pekerja muda, lalu preferensi makanan pedasnya ada cepat saji, murah, dan meriah. Lalu untuk selanjutnya ada target pasar. Untuk target pasar utama seblak Mama Andra ini adalah mahasiswa dan anak muda usia 15-25 tahun. Lalu karakteristiknya penghasilannya terbatas, loyal, senang ke rekomendasi teman, lalu aksesnya sering beli langsung atau via teman dan pesan antar. Selanjutnya ada ukuran dan pertumbuhan. Yang pertama ada skala lokal. Meskipun data pasti ukuran seblak Mamandra tidak tersedia secara nasional, berdasarkan pengamatan lapangan dan laporan media sosial, pasar ini terus berkembang terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Di wilayah Bandung dan sekitarnya terdapat puluhan merek seblak yang aktif bersaing. Dan warung kaki lima hingga usaha rumahan online pertumbuhan didorong oleh tren makanan instan, gaya hidup sibuk, dan selera yang pedas.
Bagian selanjutnya adalah analisis kompetitif. Analisis kompetitif dalam riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi profil pesaing utama yang dihadapi oleh UMKM seblak Mama Andra di pasar kuliner lokal, khususnya dalam kategori seblak. Bagian ini membahas kekuatan dan kelemahan dari para pesaing baik dari segi produk, harga, promosi, hingga saluran distribusi. Lalu dilakukan pula perbandingan menyeluruh antara produk dan strategi yang dijalankan oleh seblak Mama Andra. Jadi ada pesaing utama. Yang pertama ada seblak Ciletot, lalu ada seblak Ceker Lembang, ada juga UMKM seblak online. Di mana aspek yang kami nilai ada dari segi rasa, harga, variasi menu, lokasi, media promosi, kekuatan, serta kelemahan. Untuk seblak Mama Andra sendiri memiliki rasa yang enak serta pedasnya khas. Pesaing utamanya rasanya itu bervariasi serta terdapat beberapa varian yang sangat pedas. Lalu untuk harga seblak Mama Andra sendiri terjangkau atau value of money-nya ada gitu. Lalu untuk pesaing utamanya bervariasi, ada yang sedang sampai ada yang mahal juga. Untuk variasi menu seblak Mama Andra ini masih berkembang cukup lah. Lalu untuk pesaing utamanya lebih banyak varian. Untuk lokasinya, seblak Mama Andra ini strategis karena dekat dengan kampus. Untuk pesaing utamanya bervariasi, ada yang jauh. Untuk media promosi, seblak Mama Andra sendiri memakai Instagram dan WhatsApp, tapi sangat minim. Untuk pesaing utamanya ini lebih aktif serta menggunakan TikTok dan Shopee. Lalu untuk kekuatan, seblak Mama Andra ini menggunakan word of mouth-nya kuat, lalu ada loyalitas lokal. Untuk pesaing utamanya ini menggunakan promosi digital yang agresif dan awareness lebih luas. Lalu untuk seblak Mama Andra, kelemahannya adalah sumber daya manusia yang terbatas serta brand belum dikenal luas. Sedangkan untuk pesaing utamanya tidak konsisten rasa serta harga yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuki bagian data utama yang menjadi acuan pokok dari analisis kami yang berasal dari Google Form atau kuesioner yang telah kami bagikan. Nah, untuk demografi konsumen sendiri, yang pertama ada usia. Dari 55 responden, mayoritas responden kami berusia dari 18 tahun sampai 25 tahun, didominasi oleh mahasiswa dan anak muda, yang mana hal ini menunjukkan bahwa target market pasar utama seblak Mama Andra adalah kalangan muda. Selanjutnya ada domisili. Nah, sebagian besar responden berdomisili di Bandung dan sekitarnya, seperti Sukapura, Bojongsoang, Cimahi, dan Dayakolot, dan hanya sedikit yang berasal dari luar Bandung. Nah, selanjutnya masuk ke poin utama dari presentasi kali ini, yakni research results atau hasil penelitian. Nah, kelompok kami sendiri menemukan bahwasannya marketing dan brand awareness sendiri masih menjadi masalah utama yang belum dapat diselesaikan oleh UMKM seblak Mama Andra sendiri. Hal ini diketahui dengan mayoritas responden mengenal seblak Mama Andra itu melalui rekomendasi teman, yang mana ini menunjukkan bahwasannya word of mouth atau WM masih menjadi kekuatan utama dalam membangun brand mereka. Selain itu, data yang kami peroleh juga menunjukkan bahwasannya frekuensi responden dalam melihat promosi atau konten seblak Mama Andra di media sosial terutama itu masih relatif rendah. Sebagian responden hanya sesekali melihat promosi, bahkan tidak sedikit yang mengaku atau bilang bahwa mereka tidak pernah melihat konten seblak Mama Andra di media sosial atau platform digital. Kondisi ini tentunya mengindikasikan bahwasannya aktivitas promosi secara digital yang dilakukan oleh Mama Andra sendiri belum optimal dan belum dapat menjangkau target pasar secara luas. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa tingkat awareness konsumen terhadap media sosial dan logo visual dari seblak Mama Andra sendiri masih terbilang sangat rendah, dengan tingkat persentase sebesar 72,7%, yang mana ini merupakan mayoritas dari responden kami, lebih dari 50%, itu tidak mengenal media sosial seblak Mama Andra sendiri. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu Net Promoter Score atau NPS. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, terdapat indikator yang kami pilih atau kami gunakan untuk mengukur tingkat NPS dari seblak Mama Andra sendiri, yaitu dari skala 1 sampai 10, seberapa bersediakah konsumen atau responden untuk melakukan atau merekomendasikan seblak Mama Andra sendiri kepada orang lain. Nah, dari hasil analisis data yang kami temukan, mayoritas responden itu memberikan skor yang tinggi, yaitu 9-10, yang mana masuk ke dalam kategori promoter. Nah, sebagian lainnya itu memberikan skor 7-8 atau pasif,
Kemudian hanya sedikit yang memberikan skor 0-6 atau yang bisa disebut sebagai detractor. Hasil NPS seblak Mama Andra sendiri berada pada angka kisaran 5,4% yang mana positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa seblak Mama Andra itu memiliki basis pelanggan yang kuat dan adanya peluang pertumbuhan yang tinggi melalui rekomendasi konsumen. Namun, walaupun skor NPS ini terbilang positif, tetap diperlukan adanya upaya untuk mempertahankan kualitas produk serta kualitas pelayanan. Mengelola masukan dari konsumen juga merupakan hal yang patut diwaspadai oleh seblak Mama Andra sendiri. Hal ini dilakukan agar NPS dapat terus berkembang untuk di masa mendatang. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, strategi produk. Mempertahankan citra rasa yang khas dan porsi besar sebagai keunggulan kompetitif utama, lalu mengembangkan variasi menu seperti topping baru, level kepedasan yang baru, atau menu musiman agar konsumen tidak cepat merasa bosan, dan juga pastikan konsisten kualitasnya rasa dan penyajian agar loyalitas konsumen tetap tinggi. Yang kedua, strategi harga. Sebab Mama Andra harus tetap mempertahankan strategi harga yang terjangkau juga sesuai dengan daya beli mahasiswa dan pekerja muda. Lalu mempertimbangkan paket hemat atau bundling menu untuk meningkatkan pembelian per transaksi tanpa mengorbankan margin keuntungan. Yang ketiga, strategi tempat. Lokasi usaha yang sudah strategis di sekitar kawasan kampus perlu dimaksimalkan dengan memperbaiki kenyamanan tempat, misalnya menambahkan tempat duduk dan juga kebersihan. Lalu memperluas jangkauan dengan menjalin kerjasama dengan layanan pesan antar berbasis aplikasi seperti GoFood dan juga GrabFood. Yang keempat, strategi promosi. Sebab Mama Andra harus meningkatkan promosi digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis secara konsisten dan kreatif. Lalu memperkuat identitas visual seperti untuk logo dan warna agar brand lebih mudah dikenali oleh konsumen. Lalu mengaktifkan program referral, giveaway, atau testimoni pelanggan untuk memaksimalkan potensi word of mouth yang sudah tinggi. Lalu mendokumentasikan dan mengunggah testimoni pelanggan secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan pada calon pembeli baru. Kesimpulan, Seblak Mama Andra memiliki posisi kuat di pasar lokal, terutama di kalangan mahasiswa sekitaran Telkom University. Daya tarik utamanya terletak pada rasa, harga yang terjangkau, porsi yang besar, dan juga lokasi yang strategis. Brand awareness Seblak Mama Andra cukup tinggi berkat word of mouth didukung oleh NPS plus 5,4% yang menunjukkan loyalitas konsumen yang baik. Tantangan utamanya adalah kurangnya promosi digital dan juga pengenalan visual merek. Lalu ada saran untuk penelitian selanjutnya. Riset lanjutan disarankan untuk menggali persepsi pelanggan terhadap layanan pesan antar dan efektivitas promosi digital, serta menggunakan metode kualitatif seperti wawancara atau FGD untuk pemahaman yang lebih mendalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.